Mudah-mudahan masih memberikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang pandai bersyukur itu akan dilindungi Allah, baik rezekinya, baik kesehatannya, baik dari segala hal, termasuk hal yang paling penting dan fenomena saat ini, dilindungi Allah dari wabah, bencana, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pendengar yang saya hormati, saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Emi Dawati, SPDI. Kebetulan anak-anak saya, seluruh anak-anak didik saya dari mulai tahun 2000 sampai saat ini memanggil saya Bunda. Saya yang disebut dengan Bunda Emi. Pekerjaan saya mengajar di Yayasan Pendidikan Nasional Masjid Pencawan di Jalan Bungancoli, kilometer 50. Saya sebagai guru agama Islam. Di Yayasan Pendidikan Nasional Masjid Pencawan, kita melaksanakan keagamaan sangat luar biasa. Toleransi yang tinggi. Yang beragama Islam, kita dalam sebulan ada 4 Jumat. Kita lakukan yang pertama, minggu pertama itu kita lakukan pelaksanaan sholat duha berjamaah. Manfaat sholat duha sangat luar biasa, yaitu sholat sunnah yang Allah buat di situ nanti banyak suatu kelebihan-kelebihan buat kita yang melaksanakannya. Lalu minggu kedua kita melakukan tadarusan, tahsin Quran, sekalian mempelajari tajwid dalam pembacaan hukum-hukum bacaan Al-Quran. Lalu minggu ketiga, Jumat ketiga, kita melaksanakan seni dan dakwah Islam. Seni dakwah Islam itu kita lakukan, itu dilaksanakan oleh anak-anak Bunda semua, anak-anak didik kami semua. Seni, sebelum mereka tampil kita lakukan, kita latihi mereka itu, kita buat pelatihan-pelatihan dalam melantunkan lagu-lagu Islami. Kita buat seni musik seperti nasyid, lalu lagu-lagu Islami yang sifatnya vokal-vokal Islami. Lalu dakwah, kursus kader dakwah, itu kita buat anak-anak didik kita yang berkompetensi dalam hal dakwah. Itu saya langsung yang mendidiknya. Di sela-sela belajar PAI, pendidikan agama Islam, belajar PAI, mereka saya buat ada 10 menit mendidik mereka untuk berani mental mereka dalam berdakwah. Lalu Jumat yang ketiga, setiap Muslim yang beragama Islam di sekolah ini melakukan dakwah, yaitu mendengarkan tausiah langsung dari ustaz, baik penceramah dari luar maupun penceramah yang ada di dalam sekolah ini. Jadi anak-anak kita yang Muslim di sini, kita juga ajari bagaimana al-khat, menulis tulisan indah. Kita ajari bagaimana belajar Iqra yang belum Quran. Lalu kita wajibkan yang perempuannya wajib semuanya memakai hijab, menutup aurat, makan tidak boleh berdiri, minum juga tidak boleh sambil berjalan. Nah, luar biasa. Jadi alangkah salahnya bila ada yang mengatakan di sekolah kita ini, di Yayasan Pendidikan Nasional Masjid Pencawan, tidak mengutamakan agama. Agama di sini nomor 1, karena langsung saya yang mendidiknya beserta rekan-rekan saya yang lain. Bahwasanya di sekolah ini agama itu sangat perlu, karena di situ ada mendidik karakter akhlak, akhlak berbicara, akhlak berperilaku, dan akhlak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hadir yang mendengar apa yang saya sampaikan ini, mari kita jangan pilih sekolah. Di samping anak kita mendapatkan ilmu dari kejuruan, jurusan yang dia ambil, anak kita juga berkarakter akhlak yang mulia. Seperti hadis Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul itu tidak S1, tidak S2, tidak S3, tapi karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, menjadi contoh teladan, maka dia diangkat menjadi Rasul. Jadi saya meminta bahwasanya sekolah itu kita harus dapat dunia 2, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dalam kejuruan dia mahir, bagus,
mantap, sukses dalam agama juga. Dia beriman, bertakwa, taat kepada Allah, patuh kepada kedua orang tuanya. Mari kita bergabung, mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Randa Ripka Brusembirik. Saya mengajar di Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan, mengajar bidang studi pendidikan agama Kristen. Di Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan adalah yayasan yang bersifat nasional. Yang belajar di Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan terdiri dari berbagai agama seperti agama Kristen dan agama Muslim atau Islam. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan di Yayasan Masti Pencawan Medan. Yang pertama adalah kegiatan berupa Paskah. Yang kedua adalah kegiatan perayaan Natal. Dan yang ketiga, retreat siswa dan guru. Di Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan ada beberapa kegiatan atau pembinaan kerohanian atau ibadah yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Dan kita juga memiliki fasilitas ruang doa bagi anak-anak kami yang butuh sharing. Kita siapkan tempatnya, yaitu di ruang doa. Untuk itu, bagi anak-anak kami yang tamat SMP, mari bergabung ke Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan. Kami tunggu kedatangannya, nak ya. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nama saya adalah Kandri Barus, SPD MS. Saya adalah guru bidang studi agama Islam di Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan Medan. Yayasan Pendidikan Nasional Masti Pencawan adalah suatu yayasan yang bersifat nasional. Yang belajar di sini adalah berbagai agama, yaitu agama Islam dan Kristen. Terkhusus bagi yang agama Islam, kita melaksanakan kegiatan Hari Besar Islam, yaitu 1 Muharram, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Serta kita melaksanakan kegiatan yang lainnya seperti hafiz Quran, azan, membayar zakat, dan berbuka puasa sesama guru Yayasan Pendidikan Nasional Pencawan Medan. Serta ditempah dan kita juga memiliki tempat ibadah seperti musola, bisa untuk tempat praktik dan belajar. Di sini juga ditempah oleh guru-guru yang profesional dan berpengalaman, yaitu Bunda Emi Dawati, SAG MAG, Ustadz Daulay L.